Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Saya harap selalu sehat dan tetap semangat ya. Perkenalkan, nama saya Bu Wulan sebagai salah satu pengampu produk kreatif dan kewirausahaan kelas 12. Sekarang kita akan membahas untuk bab pertama tentang produksi massal. Kalian bisa perhatikan slide yang ada di depan kalian masing-masing. Oke, ketika melihat gambar yang seperti itu, apa sih yang berada di dalam pikiran kalian? Nah, apa sih itu produksi massal? Atau adakah yang sudah tahu pengertiannya? Baik, mari kita buka slide berikutnya. Oke, yang pertama adalah konsep produksi massal. Pengertian dari produksi massal. Produksi adalah kegiatan menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Sementara massal adalah berarti mengikut sertakan atau melibatkan banyak orang. Sehingga produksi massal bisa kita artikan sebagai suatu kegiatan memproduksi barang tertentu yang sudah ditentukan standar spesifikasinya dalam jumlah besar melalui serangkaian operasi yang sama dengan produk sebelumnya. Oke, kemudian kita lanjut ke yang kedua. Nah, ada contoh produksi massal. Yang pertama, ada produksi pembuatan sepatu, produksi pembuatan perabot rumah tangga, produksi pembuatan baju, produksi pembuatan kendaraan bermotor, produksi pembuatan komputer, dan yang lain sebagainya. Saya yakin kalian sudah bisa menyebutkan contohnya masing-masing kan ya? Oke, kalau gitu kita lanjut ke konsep berikutnya. Yang kedua, ciri-ciri dari produksi massal. Pertama, produk yang dihasilkan dalam jumlah besar. Karena mengingat pembuatan barang dilakukan secara terus-menerus dan berurutan. Yang kedua, biaya per unitnya rendah. Tentu saja karena tenaga kerjanya lebih sedikit, sementara fungsi mesin lebih diutamakan. Yang ketiga, bertujuan menguasai pangsa pasar. Yang keempat, dijual di pasar bebas, sehingga masyarakat bisa menemukan secara langsung. Yang kelima, hampir tidak ada variasi produk, di mana variasi produknya ya hanya itu-itu saja. Kemudian yang selanjutnya adalah harus ada stok untuk memenuhi kebutuhan di saat masa tunggu. Nah, yang terakhir, ini yang paling penting juga adalah apabila terjadi kelebihan suatu produk atau overproduction, maka perusahaan akan memaksa pangsa pasar dengan melakukan promosi, diskon, hadiah, dan yang lain sebagainya agar produk cepat terserap di masyarakat. Nah, baik, sekarang kita lihat. Adapun dari konsep tadi, pastinya kalian bisa menyimpulkan kekurangan dan kelebihan dari produksi massal. Kita bisa lihat di depan kalian masing-masing ya. Ada kelebihan dan ada kekurangannya. Yang pertama, satu, kelebihannya adalah hemat biaya. Pastinya, karena semuanya sudah tertangani oleh mesin, di mana tenaga kerjanya juga membutuhkan yang lebih sedikit. Yang kedua, waktunya lebih efisien atau efisiensi waktu. Yang ketiga, tingkat keakuratannya lebih tinggi. Yang keempat adalah tingkat produksinya cepat, karena selalu terus-menerus dan produksinya pun juga banyak. Sementara kebalikannya, kekurangannya adalah kegiatan produksinya sangat kaku, di mana semua tenaga kerja hanya menjalankan prosedur sesuai dengan yang dia kerjakan saja. Yang kedua, kurang beragamnya variasi produk. Dan yang ketiga adalah pastinya biaya mesinnya mahal. Yang keempat adalah tidak ada jaminan produk akan laku di pasaran, mengingat stok yang sedemikian banyaknya. Baik, dari semua yang saya sampaikan tadi, saya yakin kalian sudah bisa memahami apa sih konsep dari produksi massal, berikut ciri-ciri beserta kelebihan dan kekurangannya. Nah, sekarang kalian bisa perhatikan tugas individu untuk kalian masing-masing, di mana kalian tinggal menjelaskan alasannya saja. Soalnya yang sudah tertera di layar kalian dan nanti juga akan ada di akun kalian masing-masing ya. Yang pertama adalah di sini sebuah perusahaan melakukan produksi massal dengan alasan menghemat pengeluaran dan juga efisiensi waktu.
Dengan adanya produksi massal, maka pekerjaan yang tadinya dilakukan tenaga kerja kini dilakukan oleh mesin. Nah, menurutmu atau menurut kalian, apakah hal itu akan mengganggu penyerapan tenaga kerja? Jelaskan alasanmu. Baik, kalian sudah memahami, sudah tahu tugas individunya. Sekarang tinggal kalian kerjakan. Selamat belajar, selamat mengerjakan. Tetap semangat dan kita jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.